Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Zalia Ramadhani dengan NIM 20 10 6 1124. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara umum. Pada kali ini pembahasan yang akan saya bahas adalah mengenai definisi tentang tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, penyuapan, dan gratifikasi, subjek hukum dalam tindak pidana korupsi, strategi pemberantasan tindak korupsi, dasar hukum tindak pidana pencucian uang, dan kaitan atau hubungannya antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Yang pertama mengenai definisi tindak pidana korupsi dibahas di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi. Menurut undang-undang ini, tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dijelaskan dalam 13 pasal, di mana korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Dan dari 30 jenis tindak pidana korupsi tersebut, pada dasarnya dikelompokkan menjadi 7 kelompok pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Selanjutnya, tindak pidana pencucian uang itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Memang dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara tegas, hanya saja dalam penjelasannya dijelaskan bahwa pencucian uang atau money laundering adalah upaya atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 1, pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa uang ke luar negeri, menukarkannya, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana yang dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, bab kedua tentang tindak pidana pencucian uang, eh, kejahatan ini akan dipidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak sekitar 10 miliar. Kemudian mengenai penyuapan dibahas di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Berdasarkan undang-undang ini, penyuapan yaitu tindakan memberikan uang dan barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawan dengan penerimanya. Dalam kasus penyuapan biasanya melibatkan 3 unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap, dan barang atau nilai yang diserah terimakan maksud saya. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau pidana denda dengan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak sekitar Rp250 juta. Sedangkan yang terakhir adalah gratifikasi. Definisi gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa gratifikasi merupakan pemberian dan dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, pengobatan secara cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Berdasarkan undang-undang tersebut, sanksi dari tindakan gratifikasi ini dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit sekitar 20 juta dan paling banyak sebanyak 1 miliar rupiah. Kemudian pada pembahasan selanjutnya mengenai subjek hukum tindak pidana korupsi. Di dalam pengaturan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Berdasarkan pasal tersebut, digunakan dalam rumusan unsurnya sebagai subjek hukumnya adalah setiap orang. Tidak ada kata korporasi di dalamnya. Namun di dalam pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pengertian korporasi juga dijelaskan dalam pasal 1 angka 1, yaitu terorganisasi baik yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Jadi, subjek hukum setiap orang sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak hanya manusia atau orang perorangan saja, kan, tapi juga termasuk korporasi. Selanjutnya, strategi pemberantasan tindak korupsi Indonesia. Memberantas korupsi di Indonesia bukan pekerjaan yang mudah dan menurut saya perlu ada kerja berkelanjutan yang melibatkan semua pihak. Ada strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia. KPK itu menyebutnya dengan Trisula Pemberantasan Korupsi. Trisula Pemberantasan Korupsi ini memiliki 3 strategi utama, yaitu sula penindakan, sula pencegahan, dan sula pendidikan. Pada sula penindakan adalah strategi represif KPK dalam menyeret korupsi ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, penanganan laporan, aduan masyarakat, lalu penyidikan, kemudian penuntutan hingga eksekusi. Kemudian yang kedua ada sula pencegahan, yaitu mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Pada strategi ini KPK akan melakukan berbagai kajian kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah perbaikan. Di antara perbaikan yang bisa dilakukan misalnya pelayanan publik yang dibuat transparan melalui sistem berbasis online atau sistem pengawasan terintegrasi. KPK juga mendorong penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan atau Korsubgas, serta transparansi penyelenggaraan negara. Kemudian yang terakhir adalah sula pendidikan. Sula pendidikan ini digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa koruptor atau korupsi ini berdampak buruk dan harus diperangi bersama. Salah satu bentuk konkret edukasi anti korupsi adalah diterbitkannya Permenristek Dikti nomor 33 tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi atau PAK di perguruan tinggi. Melalui peraturan menteri ini, perguruan tinggi negeri ataupun swasta wajib mengadakan mata kuliah pendidikan anti korupsi untuk para mahasiswanya. Jadi pada intinya adalah sula penindakan menyasar peristiwa hukum yang secara aktual telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang. Sula ini tidak hanya mengganjar hukuman penjara dan denda bagi para pelaku korupsi, tapi juga memberikan efek jera pada koruptor-koruptor dan masyarakat yang melakukan tindak pidana korupsi. Sementara sula pencegahan adalah perbaikan sistem untuk menutup celah-celah korupsi, dilengkapi dengan sosialisasi dan kampanye anti korupsi melalui sula pendidikan tadi. Selanjutnya dasar hukum tindak pidana pencucian uang. Dasar hukum ini tentang tindak pidana pencucian uang itu diatur di 3 undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kemudian pembahasan terakhir yaitu hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang ini yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana asal adalah tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencucian uang, yang diantaranya yaitu tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
dan pencucian uang, yaitu disebutkan tindak pidana asal diantaranya itu korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, ada pula di bidang perbankan, di bidang pasar modal, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Disebut sebagai tindak pidana asal sebab hasil berbagai macam tindak pidana dalam pasal 2 ayat 1 ini berpotensi untuk dilakukannya tindak pidana pencucian uang. Adapun alasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang, yaitu pertama, korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi. Maksudnya, banyak dari kejahatan itu dilakukan karena adanya motif ekonomi, baik karena himpitan ekonomi atau kemiskinan, atau hanya karena kerakusan untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi adalah salah satu kejahatan yang bermotif ekonomi sebab korupsi berpotensi terhadap keuntungan finansial yang didapat dari mengambil hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Tindak pidana pencucian uang tentu syarat utama dalam melakukannya adalah ada hasil kejahatan dalam bentuk uang maupun harta benda untuk kemudian disamarkan asal-usul perolehannya. Apabila tidak ada uang atau harta yang ingin disembunyikan asal-usulnya, tentu pencucian uang belum dapat dilakukan. Maka dari itu, korupsi termasuk kejahatan yang sangat berpotensi untuk dilakukan pencucian uang. Sebab kejahatan tersebut mempunyai motif ekonomi. Selanjutnya, alasan kedua yaitu jumlah hasil korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan dinikmati secara terang-terangan. Maksudnya seseorang dalam melakukan korupsi biasanya tidak akan langsung tanggung-tanggung gitu. Mereka nggak akan ngambil uang dalam jumlah yang cukup nggak akan ngambil uang dalam jumlah yang cukup kecil. Makanya biasanya mereka akan mengambil uang dalam jumlah yang cukup besar. Maka dari itu, biasanya tindak pidana yang dilakukan pelaku tersebut mudah ketahuan. Bayangkan apabila korupsi tersebut dilakukan untuk mengambil keuntungan yang sangat kecil nilainya, tentu kejahatannya tersebut tidak akan mudah terlihat, mengingat hasil yang didapatkan dari korupsi biasanya itu jumlahnya cukup besar, maka akan mengundang kecurigaan apabila dengan secara langsung menggunakannya itu dengan terang-terangan. Hal tersebut tentu membuat pelaku korupsi ini berpikir untuk menikmati hasil kejahatannya secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, yaitu dengan melakukan pencucian uang terlebih dahulu atau money laundering. Maka dari itu, korupsi sangat berkaitan erat dengan pencucian uang, sebab pencucian uang merupakan satu-satunya sarana bagi koruptor untuk dapat menyembunyikan hasil kejahatannya karena hasil kejahatan tersebut jumlahnya dibilang cukup besar. Dan alasan ketiga atau alasan terakhir, alasannya itu pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat korupsi tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Maksudnya, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dapat dipidananya atau tindak pidana tertentu membuat para pelaku itu yang sudah terlanjur melakukan korupsi semakin enggan untuk mengembalikan hasil kejahatan mereka. Hal tersebut tentu saja akan semakin mendorong para pelaku untuk semakin jeli dalam menyembunyikan hasil kejahatan mereka, yaitu dengan melakukan money laundering atau pencucian uang. Apalagi dalam undang-undang perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, hal tersebut masih dipertahankan. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi sangat berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang. Mungkin sekian pembahasan yang saya bahas pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.